Halo pemirsa, 30 menit ke depan bersama saya Intan Harja. Dan inilah dua kasus paling panas dalam Intens hari ini, yakni Guntur Bumi dan Farhad Abbas. Guntur Bumi akhirnya diciduk tim penyidik Polda Metro Jaya di kediamannya dini hari kemarin. Lalu benarkah Guntur Bumi langsung ditahan? Tadi pagi, tepatnya kurang lebih jam 5.30. Farhad Abbas kemarin dilaporkan seorang wanita atas dugaan tindakan asusila. Lantas seperti apa pengakuan wanita itu? Benarkah ia mengaku telah diperkosa? Dijebaknya, saya bisnis, kan gitu. Saya bisnis, ternyata di sana saya dikerjain. Mengisi Intens Hot News hari ini, komedian Daus Mini jalani sidang perdana perceraiannya dan Fairuz Arafik yang mengaku ditipu warga Malaysia sebesar 100 juta rupiah. Inilah kisah mengejutkan dari UGB pasca ditetapkan sebagai tersangka. Kemarin UGB diciduk oleh tim penyidik Polda Metro Jaya di kediamannya. Lantas benarkah UGB langsung ditahan dengan status sebagai tahanan? Inilah kabar mengejutkan dari Guntur Bumi. Kemarin pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, UGB diciduk tim penyidik Polda Metro Jaya atas kasus dugaan penipuan yang dilaporkan sejumlah mantan pasiennya. Kejadian adanya penangkapan ini dibenarkan sendiri oleh Kombes Pol Rikwanto, Kabid Humas Polda Metro Jaya, bahwa telah adanya penangkapan terhadap UGB yang dilakukan di kediamannya di daerah Pesanggerahan Bintaro, Tangerang Selatan. Setelah menjalani pemeriksaan seharian penuh kemarin, inilah saat UGB masuk ke dalam ruang tahanan Direktorat Perawatan Tahanan dan sejumlah barang bukti Polda Metro Jaya tadi malam. Masalah GB ya. Untuk perkembangan kasus GB, tadi pagi tepatnya kurang lebih jam 5.30 di daerah Jalan Kesehatan Pesanggerahan Bintaro, yaitu di kediaman GB, dilakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Jadi sampai detik ini ya kami masih menyatakan azas praduga tak bersalah. Walaupun sudah jadi tersangka, walaupun katakanlah ditahan, ya, tapi kan belum menentukan bahwa UGB bersalah. Ditangkap dan menjalani pemeriksaan dari pagi hingga tadi malam, lalu benarkah UGB langsung ditahan? Benarkah UGB pun sempat menangis saat diperiksa tim penyidik? Ya udah, dilanjutkan besok. Dilanjutkan besok. Ya artinya begini bos, 1 kali 24 jam lah. Itu 1 kali 24 jam untuk dilakukan cross check. Jadi kita menunggu perkembangan, kita sama-sama menunggu perkembangan. Ya wajar lah ya, manusiawi ya. Artinya dia tidak menyangka dia ya ada hal-hal seperti ini yang dia harus lalui. Makanya tadi saya kasih spirit, semangat supaya Mas suka tidak suka, mau tidak mau, siapapun Mas, jangankan ustadz, saya bilang, pejabat juga banyak yang dalam proses harus melalui ini, saya bilang, tahapan tersangka, tahapan di sidang, saya bilang. Ya selama kita memang meyakini ya apa yang bukti-bukti yang kita punya juga kuat, ya nggak ada masalah. Nggak sampai nangis. Tinggal di dalam tahanan, UGB hari ini dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan lanjutan. Kali ini Guntur Bumi memang hanya diperiksa untuk kasus penipuan, belum termasuk kasus dugaan tindakan asusila dan dugaan pencurian emas yang juga telah dilaporkan ke polisi. Lalu benarkah saat pemeriksaan kemarin, UGB tiba-tiba jatuh sakit yang membuat proses pemeriksaan harus ditunda? Sakit apa sebenarnya UGB saat diperiksa? Lalu seperti apa reaksi mantan pasien UGB saat mendengar bahwa UGB telah ditangkap? Nah ini kan masalah kondisi fisik ya.
Tadi sampai dokter naik ke atas periksa. Jadi bilangnya sakit apa? Ya? Bilangnya sakit apa? Sampai dokter sampai naik. Iya, ada sakit, kalau nggak salah saya dengar lambung ya, lemah ya. Ya kan di BAP juga sudah jelas ya, di KUHAP juga diatur. Ketika orang pertanyaan pertama kan apakah Anda dalam keadaan sehat? Ya, di BAP. Kalau dia tidak sehat ya tidak bisa dipaksa. Segera diproses saja supaya tidak ada yang terjadi lagi gitu. Kalau nggak ditangkap nanti ada yang terjadi lagi. Ditakutkan gitu. Yang pertama saya terima kasih terkait dengan apa yang dilakukan oleh Polda ya untuk menahan atau menangkap Guntur Bumi. Saya pikir sudah cukup tepat apa yang dilakukan Polda, karena apa? Karena kita bisa lihat bahwa Guntur Bumi selama ini sulit ditemui. Ya, yang pertama, yang kedua, di rumahnya yang ditinggali ditulis disewakan. Artinya ada upaya untuk mengaburkan posisi dia di mana. Yang ketiga, Guntur Bumi masih membuka praktek-praktek yang sama di daerah-daerah. Ya, tetapi bukan Guntur Bumi yang melakukan, kerabat-kerabatnya di tempatnya Guntur Bumi. Artinya kan masih dengan perintahnya Guntur Bumi. Nah, ini yang kita khawatirkan. Selain kabar mengejutkan dari UGB, kabar mengejutkan datang juga dari Farhad Abbas. Kemarin seorang wanita tiba-tiba melaporkan Farhad ke Mabes Polri lantaran mengaku telah menerima dugaan tindakan asusila dan ancaman kekerasan dari Farhad Abbas. Seperti apa kasus Farhad dan wanita ini? Lalu apa hubungan wanita itu dengan Ilal, suami Regina? Kisahnya sesaat lagi, hanya di Intens. Selain Guntur Bumi, ada pula kasus mengejutkan yang datang dari Farhad Abbas. Kemarin tiba-tiba muncul seorang wanita yang melaporkan Farhad ke Mabes Polri dan mengaku telah menjadi korban dugaan tindakan asusila. Lantas seperti apakah isi laporannya? Benarkah ia mengaku telah diperkosa oleh Farhad Abbas? Sementara Guntur Bumi telah diciduk penyidik karena kasus penipuan, maka inilah kabar mengejutkan dari Farhad Abbas. Di tengah kasus perceraiannya yang belum selesai dan juga perseteruannya dengan Ilal, suami Regina, tiba-tiba muncul seorang wanita lain lagi berinisial EN dalam pusaran kasus Farhad. EN bersama pengacaranya melaporkan Farhad Abbas, si pengacara kontroversial, ke Mabes Polri Jakarta atas dugaan pencabulan. Lantas seperti apa isi laporan EN dan pengacaranya? Benarkah EN mengaku telah mengalami dugaan tindakan pelecehan seksual dan kekerasan dari Farhad di dalam kamar sebuah hotel di daerah Bandung? Pertemuannya saya bisnis sama dia, ternyata kan saya dijebak sama Farhad Abbas. Sehingga sampai saat ini saya depresi ya. Gara-gara Farhad Abbas. Dijebaknya saya bisnis kan gitu. Saya bisnis. Ternyata di sana saya dikerjain. Jadi ketika Ibu Indah ini menemui Farhad Abbas, langsung Farhad Abbas bilang, ya ditotok aura dulu supaya mukanya ataupun kelihatan cemerlang. Dan dibawa masuk ke kamar. Ternyata di dalam kamar ada usaha-usaha semacam mencoba untuk melakukan pelecehan seksual. Akhirnya terjadilah tarik-menarik, yang akhirnya ini cincin yang dipakai oleh Ibu Indah tertinggal. Ini baru diambil kemarin dari hotel, udah setahun yang lalu disimpan oleh hotel karena tertinggal ini. Jadi ini salah satu buktinya. Di samping memang ada bukti-bukti check-in dan check-out-nya. Dan ini juga bukti tanda pengambilan cincin dari hotel. Ini saya belum ngomong sama keluarga. Jadi Mbak Indah sendiri yang tahu? Iya, jadi mohon maaf sebesar-besarnya sama keluarga saya gitu ya. Mungkin saya tidak bisa jaga kehormatan. Baju ini jadi saksinya waktu itu. Lebih lanjut, setelah kejadian dugaan adanya tindakan pelecehan seksual dan kekerasan itu, kabarnya Farhad pernah berjanji untuk menikahi EN, wanita asal Garut yang berusia 41 tahun itu. Dan ketika ingin dikonfirmasi hingga tadi malam, Farhad pun tak bisa dihubungi. Dirayu,
dijanji-janjikan, tapi sampai hari ini yang dijanjikan tidak pernah ada realisasi. Janji kawin, janji kasih kerjaan, dijanji segala macam lah. Pokoknya namanya rayuan gombal lah. 289, pasal 289 itu kalau dalam KUHP itu pencabulan dengan ancaman kekerasan. Hukumannya itu ancamannya 9 tahun penjara. Namun di balik munculnya EN yang mengaku pernah dilecehkan Farhad, ada apa sebenarnya hubungan EN dengan Ilal, suami Regina yang saat ini telah pecah kongsi dengan Farhad? Benarkah di balik semua ini ada persekongkolan EN dan Ilal untuk menyeret Farhad ke penjara? Entahlah. Namun tentang pengakuan EN, Ilal membuat pengakuan mengejutkan bahwa Farhad pun pernah menjebak dirinya untuk tidur dengan EN. Lalu apa kata Ilal tentang kasus Farhad ini? Wanita itu pernah juga ditawarkan ke saya untuk melakukan seksual kepada wanita tersebut. Karena waktu itu pernah Fat ingin menjebak saya. Dia yang bayar semuanya. Dia bayar sewa apartemen di Kalibata. Farhad Abbas tuh penjahat. Farhad Abbas tuh penjahat. Ya mungkin kali ini balasannya bahwa Farhad kena batunya. Ini baru satu perempuan, kita nggak tahu nanti perempuan yang lain kan. Mungkin ada lagi perempuan yang lain yang melaporkan. Ada satu lagi, pembantu juga kan, kalau saya dengar juga ada beberapa pembantu sudah lapor ke Bang Indra Sanurubis. Itu pun juga katanya pernah dilakukan pelecehan seksual. Jadi artinya saya baru dengar itu baru atas dugaan yang melakukan itu dugaannya yaitu orang itu. Saya belum bisa menyimpulkan, baru saya dengar dari mantan asistennya, Sylvie. Meninggalkan kasus Farhad Abbas, komedian Dausmini kemarin menjalani sidang perdana perceraiannya. Sementara itu, Fairuz Arafik mengaku telah ditipu seorang warga Malaysia senilai 100 juta rupiah. Seperti apa kisahnya? Saksikan dalam Intense Hot News sesaat lagi. Dausmini akhirnya kemarin menjalani sidang perceraiannya dengan Yunita Lestari. Namun mengapa Yunita tak hadir? Lalu bagaimana pula kasus penipuan yang menimpa artis Fairuz Arafik? Benarkah Fairuz telah tertipu senilai 100 juta rupiah oleh warga negara Malaysia? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Intense Hot News sesaat lagi setelah yang satu ini. Dan inilah Intense Hot News hari ini. Kemarin komedian Dausmini akhirnya menjalani sidang perdana perceraiannya dengan Yunita Lestari di Pengadilan Agama Kota Depok, Jawa Barat. Namun benarkah Yunita tidak hadir agar perceraiannya dengan Daus semakin dipercepat? Tak bertemu dengan Yunita di persidangannya, benarkah Dausmini dilanda rasa kangen dan rindu kepada Yunita? Benarkah Daus masih mencintai ibu dari Babang Ical itu? Kita nggak ada mediasi Pak ya, tanggal 19. Tanggal 19 sidang kedua. Karena memang sudah disepakati oleh Yunita dan Daus. Kalau datang nanti kan ada mediasi, jadi lama. Ya teringatlah gitulah, namanya kan Daus kan manusia kan. Bagaimanapun kan juga si Yuni kan pernah mengisi hari-hari, ya kan, pendamping hidup Daus gitu kan, gitu. Kalau Daus nggak punya rasa, gila dong berarti. Sementara artis Fairuz Arafik siap menyeret seorang warga Malaysia ke jalur hukum. Pasalnya dalam perjanjian kerjasamanya dengan pria bernama Ahmad Juhawi atau Datuk Awi, Fairuz merasa telah ditipu uang pribadinya senilai 100 juta rupiah. Kasus ini berawal ketika Fairuz bekerja sama dengan Datuk Awi untuk membuat sebuah film horor dan Datuk Awi pun menawarkan diri menjadi eksekutif produser tunggal. Namun di saat pengerjaan film telah berjalan dan Fairuz sendiri telah menghabiskan dana pribadinya senilai 100 juta rupiah, tiba-tiba Datuk Awi menghilang bak ditelan bumi. Uang saya itu sekitar hampir kurang lebih 100 juta.
Namanya itu Ahmad Zuhawi bin Haji Awang. Jadi Jutawi ya. Juhawi betul. Juhawi. Jadi dia ini biasanya kalau dipanggil sama orang-orang itu Awi atau Dato Awi. Ini orangnya. Mungkin kita akan laporkan dengan pasal 378 KUHP, penipuan ya. Show penuh sensasi, siap memukau dengan penampilan luar biasa. Tadi tahu nggak artinya apa yang dinyanyiin? Laki yang memperjuangkan perempuannya, tapi perempuannya nggak. Salah. Itu tentang potong ayam. Kau hianati hati ini, kau curangi aku. Dan bawa pulang uang dari para jutawan, bukan talent biasa. Demikian pemirsa, saya Intan Harja menemani Anda. Terus saksikan Intens setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10.20 waktu Indonesia Barat dan Sabtu Minggu pukul 11 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Cintai